Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an tatafakkara fi ihatati ilmillahi bika wa nazarihi ilaika wa tila'ihi alaika. Wa yanbaghi, dan seyogianya, an tatafakkara, hendaklah kamu bertafakkur, merenung, fi ihatati, tentang meliputinya pengetahuan Allah bika terhadap engkau, wa nazarihi ilaika, dan memandang Allah ilaika kepada engkau, wa tilaihi alaika, dan melihatnya Allah alaika atas engkau. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Berfirman Allah Ta'ala, demi sesungguhnya kami ciptakan manusia dan kami ketahui apa yang dibisikkan dengannya oleh jiwanya, dan kami lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah dengan apa yang kalian perbuat maha mengetahui. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Bukankah kamu melihat bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Ma yakunu min najwa salasatin, tidaklah dari bisik-bisik tiga orang, illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah yang keempatnya, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidak lima orang melainkan Allah yang keenamnya. Al-ayata. Wa hadza tafakkuru samratuhu, ini tafakkur buahnya adalah antastahyiya minallah, bahwa kamu merasa malu kepada Allah, an yaraka haitsu nahaka, bahwa Allah melihat kamu di tempat yang Allah larang kepadamu, au yafqidaka haitsu amaraka, atau Allah mencari-cari engkau di tempat yang Allah menyuruh akan engkau. Segini dulu nih jamaah sekalian, ada satu ibadah yang sangat ringan yang mesti muslim itu kerjakan. Ongkosnya ringan tapi manfaatnya amat sangat luar biasa. Namanya tafakkur. Kata Nabi, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sana. Bertafakkur sejenak, sebentar, lebih tinggi daripada orang semalam suntuk tahajud setahun penuh dan siangnya puasa sepanjang siang setahun penuh. Itu tafakkur. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, banyak modelnya, banyak medianya untuk kita bisa bertafakkur. Pada petang hari ini diajarkan satu metode tafakkur dengan cara kita mengkaji asma was sifat, tentang sifat-sifat Allah. Karenanya kata Al-Habib Al-Haddad, seyogianya kita mesti merenung tentang pengetahuan Allah terhadap diri kita, tentang Allah memandang diri kita, tentang kita tiap hari diawasi, dikontrol gerak-gerik kita oleh Allah. Maknanya begini, satu di antara ilmu yang wajib dipelajari oleh muslim adalah ilmu tauhid, dalam rangka muslim supaya mantap mengenal dirinya dan mantap mengenali siapa Tuhannya. Salah satu sifat Allah itu namanya ilmu. Allah tuh bersifat maha tahu. Ini pengetahuan Allah luar biasa. Allah tuh tahu beda dengan kita tahu. Kalau kita tahu, pengetahuan kita terbatas.
penglihatan kita terbatas. Di belakang tembok masjid kita aja nggak tahu ada siapa itu, kita terbatas. Tapi kalau Allah tidak, ya'lamu dabiban namli fil lailatiz zalma'i fil sakhratil malsa'i. Allah tahu jalannya semut hitam di malam gelap gulita di atas batu yang hitam. Tahu gerak langkahnya itu semut hitam gelap, tapi Allah tahu. Berikut ya'lamus sirra wa akhfa. Allah tahu tentang kalbu kita. Biar badan duduk di masjid, ngaji lagi, kagak ngaji saya kagak enak, mana mesti ditungguin lagi. Tahu tuh Allah tuh. Biar kita badannya di masjid, hatinya di pasar, atau kita hatinya di pasar, badannya di pasar di masjid, Allah tahu. Hati kita dan lubuk hati kita yang paling dalam, Allah tahu. Jadi kita harus tafakuri kehebatan Allah tuh. Penglihatan Allah tuh kita harus tafakuri. Lewat mana kita bisa bertafakur? Banyak firman-firman menunjukkan ke sana. Allah tahu apa yang digerakkan oleh kita punya kalbu. Lagi bisikin apa, lagi mikirin apa, Allah tahu. Allah lebih dekat dibanding urat leher kita. Yani Allah tahu, lebih tahu dibanding kita tentang diri kita. Kita kurang begitu tahu, tapi Allah tahu tentang kita. Ini yang harus kita renungi. Tentang pengetahuan Allah tak terbatas. Allah ketahui, mau itu jauh tetap saja tidak menghalangi oleh jarak satu tempat yang jauh tentang pengetahuan Allah, tidak terhalangi oleh dinding pembatas tentang pengetahuan Allah yang tersembunyi seolah-olah terang benderang, yang terang benderang seolah-olah tersembunyi. Allah tahu, biar itu dibungkus rapi, dalamnya busuk, Allah tahu. Biar kita bilang demi Allah aja bu, modalnya belum dapat, modalnya kata mulut kita gitu, padahal untungnya belum gede tuh kata hati. Allah tahu tuh, mulut ngomong modalnya belum dapat tuh, Allah tahu kalau dia lagi bohong. Semuanya begitu. Apa saja yang diperbuat oleh alam raya ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita yang hidupnya kayak anjing, dikasih makan melet-melet, anjing tuh menjulurkan lidahnya, enggak dikasih makan melet-melet juga, dikasih untung ya rugi, dikasih rugi ngeluh. Ya kita enggak ada rasa syukurnya tuh. Bulan yang lalu dapat untung 5 juta, bulan berikutnya Desember dapat untung 10 juta, di Januari dia untung 3 juta, rugi kata dia. Padahal tuh lebih dari modal 3 juta tuh, rugi. Cuman enggak sama dengan untung Desember 10 juta, rugi. Kagak ada syukurnya, itu Allah tahu tentang diri kita. Ini yang kita harus renungi. Karena itu jamaah, sikap muslim dalam mensikapi pengetahuan Allah ini ada 3. Dalam mensikapi bahwa Allah itu maha tahu. Sebab kalau Allah ini tidak tahu berarti sama dengan Allah bodoh. Kalau bodoh masih yang menciptakan alam raya kayak begini bagusnya, logika kita juga enggak mungkin menerima orang dengan wajah berbeda-beda ini. Biar dia sama manusia, sidik jarinya berbeda-beda ini Pak. Boleh tanya sama polisi ini, nggak ada yang sama kita. Itu yang nyiptain Allah yang maha tahu, luar biasa. Masa iya orang bodoh menciptakan kayak begitu? Karena itu muslim semuanya yakin. Kalau ditanya emak, yakin bahwa Allah itu maha tahu. Maha tahu itu punya keyakinan. Allah maha tahu itu kita punya keyakinan. Cuman cara meyakini ini Allah maha tahu ini beda-beda. Ada 3 tingkatan kualitas iman muslim.
Pertama dikatakan iman ma'rifat. Apa itu iman ma'rifat? Seorang muslim yang yakin bahwa Allah itu bersifat ilmu, bahwa Allah itu ilmunya menyeluruh, bahwa Allah itu maha tahu segala-galanya. Yakin, tapi keyakinan itu tidak muncul di dalam perilaku hidupnya sehingga dia berbohong. Kenapa terjadi korupsi di kantor? Karena dia tidak berasa dikontrol oleh Tuhan. Kalau ditanya, yakin Allah tahu? Yakin, tapi keyakinan itu sebatas hati, nurnya, auranya tidak muncul di dalam dirinya. Kalau orang itu ngaji tauhid yang benar atau baca kitab Al-Haddad, tidak perlu pakai CCTV, merasa dirinya sudah diawasi oleh Tuhan. Kenapa para kerja di kantor itu kalau bosnya nggak ada malas-malesan main soliter, main game? Kalau bos nggak ada, tidur-tiduran. Bos datang, wah geratak gerutuk. Kenapa itu? Karena dia merasa diawasi oleh bos. Ama Allah mah kagak. Itu begitu. Kalau dia yakin diawasi oleh Allah, ndak mau mikirin. Bos nggak lihat, Allah lihat. Kita jangan sampai kalah akhlaknya dengan anak kecil. Pernah ada satu kejadian di zaman dahulu, ada seorang guru di sekolah itu. Kemudian si guru itu terbaca oleh murid-muridnya bahwa dia senang sama seorang murid, sangat cinta sama satu murid, yang lain pada ngiri sama sikap guru ini yang senangnya sama satu murid. Wah, guru ini pilih kasih. Ketika ketahuan oleh seorang guru bahwa dia ini pilih kasih, maka si guru itu langsung pergi ke pasar, beli ayam 40 ekor. Beli ayam 40 ekor. Kemudian sang guru itu bilang, kata si guru sama murid-murid itu, wahai murid-muridku, tolong, wahai murid-muridku, tolong, ini ayam dipotong. Ayam ini dipotong di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Besok bawa kemari, ke madrasah lagi. Kata sang guru begitu. Kemudian itu murid besoknya bawa. Ditanya satu persatu oleh sang guru, kamu dipotong di mana? Kata si anak bilang, kami dipotong ayam ini di kamar mandi. Papa saya kerja, ibu lagi ke pasar, enggak ada yang lihat. Demi Allah, begitu. Tanya lagi, kamu motong di mana? Di pinggir kali, enggak ada siapa-siapa. Ditanya lagi, kamu motong di mana? Di hutan. Macam-macam. Tinggal satu orang yang ayamnya nggak dipotong, yang guru paling cinta sama anak-anak kecil ini. Ditanya sama guru, wahai anak, kenapa kau tidak potong nih ayam? Kan perintah saya suruh dipotong nih ayam. Kata si anak itu bilang, syarat guru sulit, karena guru mensyaratkan tidak boleh dilihat oleh siapapun. Di kamar mandi Allah lihat, di pinggir kali Allah lihat, di gunung Allah lihat. Jadi bagaimana? Kata sang guru, ini yang menyebabkan kami cinta kepadanya, karena dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diri kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diri kita tidak akan berbuat semena-mena. Ada bos atau tidak, kerja kita maksimal. Sebab yang kita takuti bukan bos kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting, harus memiliki, merasa dirinya diawasi. Iman ma'rifat, orang yang yakin bahwa Allah itu maha tahu, tapi tidak berasa gerak-gerik dia, tutur kata dia, merasa diketahui oleh Tuhan. Enak saja dia punya mulut mencaci orang, memaki orang, menggibah, menggosip. Kenapa?
karena merasa tidak dilihat oleh teman kita, enggak dilihat oleh suami kita, enggak lihat oleh istri kita. Kalau kita merasa bahwa diri kita selalu dikontrol oleh Allah, sikap kita zahiran wa batinan sama saja. Tidak ada yang kita takuti, hanya Dia, Allah mengawasi kita. Allah mengawasi kita. Ini yang paling penting buat diri kita, agar supaya kita tumbuh hidup menjadi muslim yang baik. Dua, namanya iman hakul yakin. Apa itu iman hakul yakin? Muslim yang yakin bahwa Allah itu maha tahu segala-galanya, dan keyakinan itu diterapkan dalam hidupnya. Dia berasa setiap tindak tanduknya merasa diawasi oleh Tuhan. Ini nih yang disebut maqam muraqabah, dan ini yang dimaksud oleh kita punya kajian. Maqam muraqabah, satu maqam, satu kedudukan seorang muslim merasa ada CCTV Allah yang ngawasi kita dimanapun kita berada. Ini yang paling penting. Yang ketiga, maqam hakikat. Iman hakikat, imannya para nabi, para rasul yang tidak bisa diukur oleh ungkapan kata-kata. Kalau orang sudah memiliki rasa diawasi oleh Allah, manfaatnya ini renungan, bakal timbul di dalam dirinya, tidak bakalan berbuat maksiat. Karena dia pergi ke perumpung, istrinya tidak tahu, Allah tahu. Dia pergi ke Tegal Rotan, Allah tahu. Begitu tuh, Allah tahu. Semuanya diketahui oleh Allah. Biar bos tidak lihat kita malas-malas, Allah tahu. Di dalam kerja kita jam 9 sampai jam 4 ada duit yang tidak halal. Ada duit yang tidak halal. Enggak ada bos, kita kerja semau-maunya. Pada waktu ada bos saja tuh ngontrol sejam, keratak kerutuk, selebihnya kita main-main. Itu duit gaji tidak halal. Karena kalau bos tahu pasti dikeluarin. Itu termasuk dalam ayat wailun lil mutaffifin, neraka wail khusus bagi orang-orang yang korupsi waktu. Bos enggak ada, dia korupsi, kerja semau-maunya. Selalu berpikiran apa yang kami dapat dari perusahaan ini, tidak pernah berpikir apa yang kami berikan kepada perusahaan ini. Prinsip muslim harus selalu apa yang kami berikan kepada mereka, bukan apa yang mesti kami dapat dari dia. Ibarat kita sama Allah, apa yang mesti kita berikan kepada Tuhan, bukan berpikiran setiap hari apa yang telah kita dapat dari Tuhan. Yang kayak begitu tidak akan ibadah. Orang yang kayak begitu pasti malas-malasan, pasti menggibah, pasti berbuat curang dan lain sebagainya, karena merasa tidak dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kata ulama zaman dahulu, kalau Anda mau berbuat maksiat silahkan. Kalau mau berbuat maksiat silahkan, asal di tempat yang kagak dilihat ame Allah, gitu aja. Ulama kalau mau berbuat maksiat silahkan, asal di tempat yang kagak dilihat sama Allah. Di mana ya? Di mana aja Allah tahu. Kalau begitu jangan berbuat maksiat. Kalau kita mau mengevaluasi, jangan nunggu di akhir tahun. Kalau mau mengevaluasi, jangan nunggu di akhir tahun, itu repot. Kalau kita mau belajar, jangan nunggu udah ujian akhir semester, pasti pusing. Dari awal kita renungi. Kalau kita mau hidup tenang, bukan masalah pegawai negerinya yang membuat hidup orang jadi tenang bagi sebagian orang, tapi karena manajemen dirinya yang benar. Banyak orang setahun lagi mau pensiun udah panik, ini bagaimana gua? Dia tidak sadar. Dia diterima menjadi pegawai negeri, dia diterima di perusahaan itu, di instansi itu karena ada pensiun.
Kalau orang dulu tidak dikasih pensiun, kita nggak akan terima karena nggak ada lowongan. Itu tandanya kita diterima, ada tempat, kursi, jabatan yang kosong, perlu diisi. Inilah menyebabkan kita diterima. Berarti bakal kita pensiun. Kenapa nggak dari dulu dipikirin? Tahun baru hura-hura, buang duit 5 juta buat beli petasan doang. Coba dikasih masjid Asina, bagus nggak? Bagus, itu amalnya. Begitu nggak kayak begitu. Ini adalah hal yang kita harus pikirin. Rambut kita berubah dari hitam menjadi putih, apa sih maknanya? Itu sebetulnya dia nasihatinya sangat kenceng. Hei orang yang udah umur lanjut, nih udah waktunya pemutihan, jangan masih nongkrong mulu. Nih udah gilirannya ke masjid, jangan lu nanti dipaksa ke masjid. Kalau dipaksa lu kagak bisa naik mobil, kagak bisa jalan kaki, lu naik kereta jenazah lu. Sekarang nih waktunya pemutihan. Ayo, rambut nih udah mulai putih, hati lu harus diputihin. Sekarang udah waktunya kembali kepada Allah. Nunggu apa? Anak muda sih ada kesempatan untuk dia taubat nanti kalau dia udah tua. Sekarang dia bengal, masih dia punya harapan, ntar bakal tua baru insaf. Kita udah tua, harapan apa? Pikun, ndak mampu apa-apa. Aduh, sangat rugi orang yang tidak pernah mengevaluasi dirinya. Karena itu kita caranya, kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, untuk kita merasa diawasi, dua, kata Al-Habib Al-Haddad, dua kiatnya biar tumbuh di dalam diri merasa diawasi oleh Allah. Pertama, upayakan jangan sampai dicari-cari Allah di tempat yang disuruh. Begitu tuh. Kedua, jangan sampai dilihat Allah di tempat yang dilarang. Ini aja konsep hidup bahagia. Nggak pakai tahajud sepanjang malam, nggak pakai puasa siang sepanjang siang. Cukup dengan konsep ini muslim jadi bahagia. Pertama, jangan sampai dicari-cari Allah di tempat yang disuruh. Jangan sampai dilihat Allah di tempat yang dilarang. Di bar, kok ada dia? Jangan sampai tuh. Di tempat judi, Allah lihat, ada dia, jangan. Pokoknya jangan sampai dilihat Allah di tempat maksiat aja dah. Jangan. Kedua, jangan sampai Allah cari, kok nggak ke masjid ya si Udin ini? Jangan. Begitu tuh, ngakunya aswaja, ahlus sunnah wal jamaah, ngaku doang aswajanya, sunnah kagak pernah dikerjain, kagak pernah tahu mana yang sunnah. Sholat pas bandrol banget dari umur sekian sampai 2011, nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Bertambah umur hanya sia-sia belaka, tidak bisa menorehkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Begitu tuh, ahlus sunnah, sunnah tidak ngerti, wal jamaah, jamaah kagak pernah. Apa ini ahlus sunnah wal jamaah yang kayak begini? Ini bukan aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja asal ketemu warung jajan, ini kelompoknya begitu. Bukan ahlus sunnah wal jamaah, aswajanya singkatannya, asal ketemu warung jajan. Tandanya tempat kuliner, di mana majelis, di pojokan, gang, tahu. Majelis ilmu di samping rumahnya, kagak tahu. Itu aswaja. Kalau begitu, kita harus upayakan jangan sampai dilihat Tuhan di tempat yang dilarang. Jangan sampai Tuhan cari-cari kita di tempat yang disuruh. Di mana majelis kebaikan, apa silaturahim, apa zikir, apa berjamaah, apa taklim, kita mesti ada di sana. Di mana tempat-tempat yang baik, biar kita jangan dicari-cari Tuhan di tempat yang disuruh. Mana sih ini? Karena itu jamaah sekalian, zikir yang dapat menghantarkan kita meraih maqam muraqabah yang singkat saja dari Al-Imam Sahal At-Tusturi, kita baca tiap hari 21 kali, nggak banyak. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Kita baca sama-sama
Artinya Allahu ma'i, Allah selalu bersamaku. Dimanapun tempat maksiat, selalu Allah lihat dan dicatat itu biar ibu bapak kita tidak tahu. Begitu. Kedua, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku biar aku berangkat dari rumah menuju tempat sekolah padahal nongkrong mulu di mall, Allah saksikan itu. Allahu nadhirun ilayya, Allah selalu memandang hatiku. Karenanya akan berupaya dia membersihkan tempat pandangan Allah, hati, dari sifat riya, ujub, hasud, segala macam. Kita baca sama-sama 21 kali sambil kita renungi maknanya yang bakal kita baca. Allah selalu bersamaku, dimanapun kita berada selalu dilihat oleh Allah. Allah selalu menyaksikan gerak-gerik langkah kakiku, apa yang didengar oleh telingaku, apa yang dituturkan oleh lidahku, Allah semuanya mengetahui. Allahu nadhirun ilayya, Allah memandang hatiku yang kurang baik, selalu berkeluh kesah, tidak ada rasa syukurnya kepada Allah. Ini kita baca sama-sama, mudah-mudahan Allah anugerahkan sebagaimana Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang soleh rasa muraqabah, mentafakuri kehebatan dan kedikjayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, 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 Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Ini zikir, faedahnya bagaimana supaya hati kita dapat tersentuh, bahwa kita selalu merasa otak kita nyambung dengan hati, bahwa kita selalu merasa diawasi sama Allah. Anak kita kalau diajarkan dari kecil tidak akan ngeluyur sembarangan. Biar kita enggak kasih HP dia, enggak kita kontrol dia, pasti dia akan belajar yang benar. Karyawan kita kalau kita suruh zikir ini, dia amalkan ini, biar kita enggak ada pasti serius kerjanya. Biar kita enggak ada istri kita mulutnya tidak akan jahat di hadap kita. Diri kita khususnya
Kalau kita itu selalu berzikir, ini akan tumbuh di dalam diri sifat muraqabah, satu maqam ihsan yang tertinggi, anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ini adalah satu sikap yang paling tinggi yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Selalu hidupnya tidak butuh dengan CCTV manusia bisa dikibulin, tapi kita cukup yang ngontrol Allah. Kalau kita sudah punya berasa begitu, hidup kita akan bahagia, tidak puyeng dalam hidup, sampai di dalam akhlak salafus saleh tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Ketika makom itu tinggi, tidak ada dia minta sama Tuhan. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya, rubama dallaka husnul adab, rubama dallaka husnul adab tarkat tolak. Seringkali baiknya kita punya sopan santun kepada Allah adalah tidak kemudian mau berdoa kepada Allah, kagak mau doa. Kenapa enggak mau doa? Allah sudah cukup mengetahui tentang kondisi kita. Satu pertanda hati itu mati dan orang itu tidak mengalami bahagia, kelalaian yang sangat tinggi sama Allah, jauhnya diri manusia dengan Allah. Pertanda diri manusia jauh dengan Allah, ragu persoalan rizki. Ragu persoalan rizki adalah satu pertanda jauh dari Tuhan. Biar dia duduk di masjid. Ragu dengan rizki sama dengan ragu dengan yang maha memberikan rizki. Bila cicak, toke, burung yang tidak punya kantor dikasih rizki sama dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa kita manusia. Bila orang non muslim yang tidak pernah nyembah sama Allah dikasih, masa kita yang nyembah tidak? Cuman kita ragu sama dia. Ini aja kurang yakin. Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu dibakar oleh Raja Namrud, malaikat Jibril datang kepada beliau, ya Ibrahim, alakah haja? Ibrahim butuh bantuan enggak? Kata Nabi Ibrahim, ama ilaika fala, kagak butuh wahai malaikat Jibril. Ama engkau tidak. Kata malaikat Jibril, betul, ama Allah. Ada enggak yang perlu disampaikan? Ada enggak yang perlu disampaikan sama Allah? Engkau kan mau dibakar. Kata Nabi Ibrahim, tidak ada. Kenapa? Kafa ilmuhu anisu'al. Cukup pengetahuan Allah daripada gua minta. Enggak minta, Allah tahu gua lagi mau dibakar. Ngapain gua minta? Cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah tahu tentang kondisi kami. Orang-orang yang tinggi tidak mau doa sama Allah. Tapi ini bukan makom kita. Kami hanya menceritakan makom orang-orang yang sangat tinggi sama Allah. Kalau kita masih ngeluh mulu, suka ngaduin Tuhan sama teman kita, "Duh, dagangan gua rugi." Tuh jelek-jelekin Tuhan. Yang kayak begitu. Nah, makom kita mau doa. Kita memakomnya doa karena masih ngeluh. Udhuni, makom kita di sana. Doa orang yang masih ngeluh hidupnya, jangan berhenti dari doa. Bila ada kesempatan waktu, duduk di keheningan malam, di sajadah, minta kepadanya supaya diberikan kemantapan hati tentang asma yang namanya ilmullah, di pengetahuan Allah tentang diri ini, supaya kita bagus menghadapi hidup. Kita yakin bila cicak yang tidak punya sayap tidak bisa terbang, bisa makan nyamuk yang punya sayap dan bisa terbang kemana-mana, masa kita punya kaki kagak dipikirin sama Allah? Sesuatu yang dijamin sama Allah urusan rizki. Masa iya kita pikirin yang dijamin? Surga tidak dijamin. Bila ada seorang muslim lagi duduk di tengah hutan, macan sudah menghampiri dia mau menerkam, sudah mau deketin dia mau nerkam, dia asik buangin lalat yang ada di wajahnya, nyantai aja. Lalat kurang begitu dipikirin. Ini yang besar nih macan, kagak, dia diem aja. Ini orang pinter atau orang bego ini? Macan marahin,
Mau nerekam dia asik aja nyantai. Dia tahu ada macan. Mau nerekam, dia nyantai aja buangin lalat. Ini orang pintar apa orang bego nih? Dia bukan orang pintar. Orang yang kayak begitu. Kalau dia akalnya dipakai, tuh macan tuh. Orang yang merisaukan persoalan kecil, tapi tidak pernah berpikir persoalan besar. Akhirat itu besar. Apa kita meninggal membawa iman atau tidak? Apa kita dikubur akan menghadap kiblat atau tidak? Apa kain kafan kita akan diganti dari surga atau di neraka? Itu kagak dipikirin, malah pikirin sesuatu yang kurang bermanfaat. Kadang mikirin sesuatu. Kemarin rugi dunia akhirat, malam Kamis yang lalu taklim kagak, pre-taklim nonton bola, udah ngaji kagak, kalah lagi, ya rugi dunia akhirat. Kalau menang aja mendingan gitu, kalah. Ya Allah, coba duit yang buat beli tiket atau disumbangin ke masjid atau anak yatim, berapa itu? Udah buang duit, kalah hanya untuk melampiaskan nafsu. Padahal ijtihaduka fima dominalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basirati minka. Kata Imam Ibnu Athaillah, ente sungguh-sungguh urusan rizki yang udah dijamin. Akhirat apa masuk surga atau tidak kagak dijamin, kagak dicari. Itu pertanda sangat jauh tuh hati dari Tuhan. Cahaya tua hati ini yang kita zikir, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazir ilayya. Betapa muslim harus naik derajatnya, jangan berhenti di situ saja. Rambut kita sudah memberikan isyarat kepada kita, mari tahun 2011 pemutihan amal yang hitam-hitam ganti dengan amal yang putih-putih agar supaya lebih baik, husnul khatimah insyaallah diraih, amin ya rabbal alamin. Saya kira segini dulu dah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebenarnya silakan. Jazakumullah khairal jaza kepada guru kita, yang ucapkan banyak terima kasih dan mohon ada yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mau bahas masalah pemutihan, oleh karena yang putih bisa dihitamkan, Tat. Walaupun mereka tahu itu hadisnya sudah. Itu hanya intermezzo aja dari saya. Saya mengupas masalah saf awal sholat. Ini di kita ini kadang-kadang banyak tidak mengerti mungkin, Tat ya. Rasulullah telah bersabda, kalau engkau tahu saf depan itu engkau akan merangkak mengejarnya. Ini enggak, malah nyuruh orang ke depan. Sering sekali di samping saya, di belakang saya nyuruh orang. Dia enggak buru-buru ke depan gitu. Nah, ini ada apa di dia gitu? Apa tidak tahu hadis ini? Kedua, masalah menghormati awal waktu sholat. Umpama kita di perjalanan, kadang-kadang maghrib kita di perjalanan, entah di bis, entah di mobil. Nah, ini sistemnya gimana, Tat? Apa kita harus wudu dulu? Apa usalli seperti biasa? Bagaimana? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa memang kata Nabi, jikalau tahu umatku tentang ganjaran di saf awal itu, kalau ditumpahin ke bumi kagak muat, pasti bakal rebutan. Kalau boleh pakai lotre, ngantri, waiting list. Kalau mereka itu tahu itu mananya yakin tentang betapa pentingnya baris pertama. Memang ukuran orang untuk surga itu tergantung kesiapan dia untuk sop awal. Kalau dia mempersilahkan orang lain padahal sop depan itu kosong, nyuruh Pak Haji aja yang depan, Pak Haji aja, itu maknanya Pak Haji aja yang masuk surga duluan, gua belakang nggak apa-apa. Itu pengennya begitu maknanya begitu. Ada namanya akhlak yang terbaik dalam Islam, namanya itsar. Akhlak yang terbaik dalam Islam namanya itsar. Itsar ini mementingkan orang lain. Itsar ini ada dua. Ada mementingkan orang lain ini terpuji sebagai akhlak mahmudah, sifat yang sangat terpuji. Tapi di sisi lain itsar ini adalah akhlak madhmumah, sifat yang tercela. Sebetulnya tasawuf, kalau kita mau sedikit melebar, itu memanage
kepentingan diri. Kata agama dalam kaidah hukum, al-isar fil qurabi makruh wal isar fid dunya mamduh. Mementingkan orang lain dalam urusan ibadah sangat tercela. Seperti sop awal, kita nyuruh orang padahal kita berkesempatan, maka itu tercela dalam agama. Orang itu sama dengan pengen masuk surga belakangan. Kita biar ama bapak kita, biar ama guru kita harus rebutan untuk mendahulukan soft dalam sholat. Nggak boleh kita nyuruh, ayo ente aja, itu sangat tercela. Tapi kalau urusan dunia ini terpuji dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Para sahabat Ansar dipuji oleh Rasulullah. Kenapa? Karena mereka punya isar urusan dunia. Sahabat itu yang enggak kita temukan muslim belakangan. Dibanding sahabat, pernah satu kejadian ada sahabat punya nasi tinggal sepiring, anak 2, istri 1. Dalam satu rumah ada sahabat dari Muhajirin datang ke Madinah, nasi tinggal sepiring, runding suami sama istri, kita akan kedatangan tamu, nasi sepiring. Nanti kalau tamu kita datang mau buka tutup saji, tudung saji, ente matiin lampu. Kenapa bang? Kata si istri, biar saya dianggap makan, biar dianggap di depan saya ada makanan, padahal ke piring kosong, padahal kagak makan, biar begitu calling. Terus anak kita habis begitu ente ke dapur, ambil kerikil, ente goreng, biar anak kita bisa tidur. Datang sahabat Muhajirin ke rumah sahabat Ansor, dikerjakan hasil rundingan itu, makan. Tamu, nikmat banget makan. Dari Muhajirin, perantau dari Mekah ke Madinah 470 kilo jalan kaki. Dari Mekah ke Madinah, makan enak sampai dipuji sama Rasulullah. Tuh orang luar biasa, makanan satu buat orang lain. Kalau kita kebalik Pak, nih ada ayam sepotong, nasi kebuli, cuman 1 daging, gua duluan, yang lain masa bodoh. Itu begitu. Kadang makanan nih bekas dari mulutnya kita jatoin biar orang kagak suka, biar kita bawa pulang buat anak bini kita. Kurang ajar banget tuh. Namanya mementingkan diri urusan dunia. Itu sangat tercela. Kalau masalah makanan duluin orang lain, kalau urusan ibadah duluin diri. Itu begitu. Jadi kalau sampai terjadi begitu, ya kita doain kaum muslimin agar supaya dia terbuka tentang soft ini. Dia kurang ngerti, saya tidak pantas di soft awal, mananya saya tidak pantas dekat sama Allah, jelek dia. Dekat dengan Allah itu tidak ada yang tidak pantas. Kayak haji, kenapa orang takut sama ibadah haji? Diri saya masih kotor, belum pantas untuk haji. Keliru. Yang namanya haji itu doyufur rahman, tamu kehormatan Allah. Tamu Allah, nggak usah tamu Allah, tamu manusia aja tuh. Ada tamu datang ke rumah kita, ada nggak cerita tamu ditonjokin? Nggak ada ceritanya. Kasih makan, gitu tuh, dimuliakan, disambut, itu tamu. Bila manusia sama tamu begitu, betapa yang ngajarin supaya ngormatin tamu, masih yang menghukum? Tidak mungkin. Kenapa orang itu jadi kagak mau haji? Persepsi kawan-kawannya jelek. Lu udah insaf lo, haji lo, udah siap lo. Ini orang kalau dia meninggal masuk neraka, yang kata-katanya kotor mulutnya. Kalau sampai kawan kita terprovokasi tidak mau pergi haji gara-gara takut-takutin, lo udah siap lo haji, nggak takut lo, dia kagak jadi haji, meninggal. Boleh kita istighfar, ya Allah ampun dosa saya. Dia bagaimana istighfarnya? Udah dikubur, tersesatkan oleh kita punya mulut yang kotor. Keliru. Haji tidak mau. Kalau Allah menghukum,
nggak usah nunggu di Mekah, di Perumpung aja tuh pada waktu malam minggu tuh. Kalau Allah menghukum di Tegal Rotan tuh ngapain dia? Begitu tuh, di highlight di sono tuh. Gitu. Kalau mau Allah ngukum. Jadi seolah-olah Allah takut Indonesia nunggu di Mekah. Jelek sekali dia berpikir nama Allah, dia kurang tahu. Ini satu kesalahan di dalam bersikap. Karena itu kita doain muslim yang kurang mengerti tentang saf awal. Jadi kita betulin yang belum mengerti agar supaya dia mengerti. Yang kedua apa itu? Menghormati waktu. Ya. Jadi bagaimana kita di perjalanan menghormati waktu? Dilihat yang namanya sholat menghormati waktu. Kalau bisa wudhu ya wudhu, kalau nggak bisa wudhu tayamum. Tayamum nggak bisa karena kita di bus, busway sambil diri begitu, ya udah sholat sebisa dia dah. Kalau dia duduk sebisa dia duduk, baca fatihah, baca ini, baca itu dan lain sebagainya sampai salam. Nggak pakai wudhu, nggak pakai apa. Namanya menghormati waktu. Apa ini faedahnya sholat dikerjakan ini? Ini untungnya besar. Jangan kita ntar aja ada di qadha di rumah. Itu jelek tuh, entar aja di kodok di rumah. Jangan begitu, betul entar di kodok tapi hormati waktu dulu. Waktu udah masuk kita harus sholat. Apa faedahnya ini? Andai ternyata dari Sudirman kagak nyampe rumah, tabrakan tuh mobil apa aja, atau kita meninggal, asma kita datang, jantung kita kumat dengan sesak-sesak, kurangan oksigen, mati kita udah niat menghormati waktu, sholat sebisa kita, fattaqullaha mas tata'tum. Ini yang kita bisa ya Allah, untuk kita setor. Ntar kita sempurnakan kalau sudah dalam kondisi normal. Tapi kalau kita entar aja, maka kita meninggal dalam keadaan kagak sholat asar, padahal dia tadi pagi ngaji Quran, su'ul khotimah. Itu aja yang dikhawatir ya ulama. Niat itu sangat penting. Niat mau sholat, cuman kagak bisa sebisa kita. Man faqidama'an wa turaban falyusalli li hurmatil waqti. Siapa orang yang tidak menemukan air untuk berwudu, menemukan debu untuk bertayamum, kagak bisa dalam kondisi yang sangat sulit, maka dia hendaklah sholat sebisa dia karena menghormati waktu. Artinya waktu sholat udah masuk, persyaratan kurang, dah sebisa kita dah yang kita bisa kerjain itu. Jadi kalau ma la yudraku kullu la yutraku jullu, yang tidak bisa dikerjakan semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Kita sholat normal kagak bisa di bus, jangan juga kagak sholat sama sekali. Masih bisa kita sholat li hurmatil waqti, kerjakan itu. Kurang lebih begitu Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu syahidi, Allahu naidun ilayya. Biar bangkit jiwa kita, ada sentuhan terhadap kalbu kita, mau kembali kepada Allah.